resmi dapat panggilan timnas Indonesia. Elkan Bagot resmi tiba di Indonesia hari ini. Rapor Yance Sayuri di Liga 1 yang buat pelatih timnas Indonesia Sintayong kepincut. Timnas Indonesia memenangkan perburuan Justin Hubner. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot sudah tiba di Indonesia. Ya, pemain berusia 20 tahun tersebut baru-baru ini mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk berlaga di FIFA Matchday 2023. Laga tersebut akan berlangsung pada 25 dan 28 Maret 2023 mendatang. Namun, dipanggilnya Elkan Bagot oleh timnas Indonesia bikin klub Cheltenham kebingungan. Ya, Cheltenham merupakan klub yang kini dibela oleh Elkan Bagot. Klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris itu sejatinya akan melangsungkan pertandingan melawan Oxford United pada 25 Maret 2023 mendatang. Yang membuat tim berjuluk The Robins kebingungan itu adalah karena di saat itu ada 3 pemainnya termasuk Elkan Bagot yang dipanggil oleh negara masing-masing untuk memperkuat tim nasional. Alhasil melalui laman resmi klub Cheltenham mengumumkan pengajuan penundaan laga. Ya, Elliot Bones, Luke Southworth, dan sekarang Elkan Bagot telah dipanggil untuk mewakili negara mereka. Ada pertandingan internasional yang akan datang. Akibatnya kami telah mencapai persyaratan 3 pemain untuk menunda pertandingan karena tugas internasional dan tanggal baru untuk pertandingan tersebut adalah Selasa. Tulis Cheltenham. Elkan Bagot dipanggil oleh Sintayong di FIFA Matchday 2023 dengan timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Laga-laga tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sintayong sendiri telah menentukan pemain-pemain yang berlaga di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Ada 28 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih Korea Selatan tersebut. Selain Elkan, beberapa pemain lain yang berkarir di luar Indonesia dan mendapat panggilan diantaranya adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Selain itu, Sain Patinama juga hendak melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia. Rapor Yance Sayuri di Liga 1 yang buat pelatih timnas Indonesia Sintayong kepincut. Ya, PSM Makassar kembali mengorbitkan pemain ke timnas Indonesia. Kini giliran Yance Sayuri yang mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday kontra Burundi. PSM tampil luar biasa di kompetisi Liga 1 musim ini yang kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin. Bahkan langkah Juku Eja untuk meraih gelar juara semakin terbuka lebar usai unggul jauh dari 2 pesaingnya, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Tentunya performa PSM sejauh ini tak lepas dari kepiawaian pelatih Bernardo Tavares mengembangkan sejumlah pemain, salah satunya Yance Sayuri. Pemain asal Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua ini merupakan pilar penting PSM. Bersama Bernardo Tavares, performa Yance Sayuri meningkat drastis dibandingkan musim sebelumnya. Kelebihan pemain berusia 25 tahun ini terletak pada mampu bermain sebagai versatile atau main di banyak posisi. Di putaran pertama, Yance Sayuri kerap ditempatkan di posisi bek kiri. Namun saat Zaki Ashraf dipanggil ke timnas Indonesia U20 di ajang Piala AFC U20, Yance kemudian dimainkan sebagai sayap kiri. Ia pun berduet bersama saudaranya Yakob Sayuri di sisi sayap kanan PSM. Tercatat Yance telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari 28 kali penampilannya bersama PSM Makassar. Pemain dengan tinggi 165 cm ini tak menampik jika performa luar biasanya saat ini tak lepas dari peran sang pelatih Bernardo Tavares. Menurutnya, kepercayaan menit bermain yang diberikan pelatih jadi kunci sukses dirinya bisa menembus skuad timnas Indonesia. Ya, terima kasih buat pelatih, asisten pelatih, staf semuanya yang telah mendukung saya, yang sudah beri kesempatan buat saya untuk menit bermain, dan akhirnya dipanggil ke timnas Indonesia, kata Yance Sayuri.
Pemain yang didatangkan dari klub Liga 3 Persemi Mimika ini menegaskan akan menunjukkan performa terbaiknya selama berada di timnas Indonesia. Sehingga apa yang didapatkan di timnas bisa berpengaruh kepada klub ke masa depan. Ya, semoga di timnas bisa jauh lebih baik lagi untuk klub lagi, tegasnya. Timnas Indonesia akhirnya memenangkan perburuan Justin Hubner. Ya, Justin Hubner masuk proyeksi naturalisasi timnas Indonesia, tapi timnas Belanda juga menginginkan pemain muda Wolves itu. Dalam daftar pemain timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023, terdapat beberapa pemain keturunan untuk memperkuat skuad Arhan Sintayong. 3 nama yang butuh proses naturalisasi antara lain Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Di antara nama-nama keturunan yang sudah jadi warga negara Indonesia. Untuk Hubner cukup menjadi tanda tanya karena yang bersangkutan turut dipanggil ke timnas Belanda U20 meski ia sudah dalam tahap menjadi WNI. Pemain muda Wolverhampton Wanderers itu jadi rebutan timnas Indonesia dan Belanda. Sintayong sudah terang-terangan bahwa ia butuh pemain keturunan termasuk Hubner. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat dengan pendapat RDP pada 20 Maret 2023 untuk membahas naturalisasi 3 pemain keturunan termasuk Hubner. Ya, setelah proses akan dilanjutkan ke Komisi 3 DPR pada 20 Maret 2023, ada RDP dengan Komisi 5 DPR RI, kemudian pada 21 Maret 2023 dengan Komisi 3 DPR, kemudian rapat paripurna setelah itu, ungkap Amali. Sangat ribet. Ya, jelas bahwa PSSI harus kebut untuk urusan naturalisasi Hubner. Mereka pun sadar bahwa Hubner sedang masuk skuad timnas Belanda U20. Ya, saya tidak tahu kapan batas akhirnya, tapi kan mereka ini harus didaftarkan. Kan juga ada proses, dia harus pindah federasi juga. Kami upayakan dengan secepatnya, tutup Amali. Dalam rilis terbaru KNVB terkait skuad Belanda U20, lagi-lagi nama Hubner masuk dalam skuad untuk laga kontra Prancis U20. Sebelumnya Hubner sudah masuk daftar skuad untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 yang digelar di Jakarta dan Korea Selatan.